Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada materi bimbingan dan konseling hari ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di Indonesia. Apa saja sih bedanya? Mari kita lihat ya. Pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu pertama, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan akademik mencakup program pendidikan sarjana atau S1, magister atau master yaitu S2, dan doktor atau S3. Lulusan pendidikan akademik akan mendapat gelar sarjana diikuti dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana ekonomi atau SE, sarjana hukum atau SH, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma 1 sampai dengan diploma 4, yaitu yang biasa kita sebut dari D1, D2, D3, dan D4. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi, misalnya ahli pratama atau AP, ahli muda atau AMA, dan ahli madya atau AMD, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan profesi atau spesialis. Pendidikan profesi atau spesialis adalah sistem pendidikan tinggi yang hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk dapat menguasai life skill spesifik yang dibutuhkan untuk menjajal profesi yang relevan. Yang selanjutnya adalah perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia diklasifikasikan dalam 5 jenis. Yang pertama universitas, kedua institut, ketiga politeknik, keempat sekolah tinggi, dan yang kelima akademik. Yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, universitas. Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Universitas juga banyak loh membahas tentang ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, bahkan ilmu terapan. Jadi di universitas itu sendiri sangat beragam apa yang dibahas di dalam fakultas-fakultas universitas tersebut. Misalnya yang seperti kalian ketahui ada Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada institut. Institut sama seperti universitas. Institut juga bisa menyelenggarakan 2 jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Maksudnya sama-sama ada S1 dan D3 atau D4-nya. Tapi bedanya, fakultas-fakultas di institut berasal dari satu jenis keilmuan saja. Kalau universitas kan dari berbagai jenis. Contohnya nih, fakultas-fakultas di ITB atau Institut Teknologi Bandung hanya terkait dengan ilmu alam, ilmu angkasa, ilmu kebumian, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan sebagainya. Jadi hanya membahas tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hal-hal tersebut saja. Tidak ada fakultas hukum, tidak ada fakultas kedokteran, seni, ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai program studi. Misalnya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi hanya menyediakan program-program studi dari Fakultas Komunikasi, seperti hubungan masyarakat, penyiaran, periklanan, dan sebagainya. Kalau kamu misalnya tertarik untuk bisa ikut di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, ada LSBR atau London School of Public Relations, atau kalau kamu yang berminat di dalam bidang ilmu komputer, ada juga loh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia. Ada juga untuk yang khusus ekonomi, yaitu STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ternyata beragam ya. Dan yang keempat adalah politeknik.
Politeknik hanya menyediakan pendidikan vokasi D3, D4, D1, atau D2. Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang punya kemampuan profesional agar mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang misalnya terdekat dari Jakarta sih, yang ada adalah Politeknik Negeri Jakarta. Dan yang terakhir yaitu adalah akademi. Akademi hanya bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Untuk akademi yang terkenal saat ini, salah satunya adalah Akademi Sekretari dan Manajemen Don Bosco, yang berisi program seputar kesekretariatan dan manajemen. Ternyata banyak ya beberapa perguruan tinggi. Kalian tertarik yang mana? Oh iya, lalu dalam hal pengelolaan, perguruan tinggi juga terbagi menjadi 3 loh, yaitu PTN atau perguruan tinggi negeri, kedua PTS atau perguruan tinggi swasta, dan yang ketiga perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah, baik langsung berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional ataupun di bawah departemen milik pemerintah lainnya. Yang kedua PTS, yaitu perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok dan yayasan tertentu saja. Dan yang ketiga adalah kedinasan atau PTK, yaitu perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan. Contohnya kalau misalnya STAN, itu berarti dia di bawah Departemen Pemerintahan Keuangan, yaitu Kemenq. Atau misalnya kamu tertarik sama STIS, itu juga bagus kok, berarti dia berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Kalian tertarik nggak? Kalau tertarik, nanti kita explore lagi ya. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan dari Ibu mengenai jenis pendidikan tinggi dan perguruan tinggi di Indonesia. Kalau kalian kira-kira bakal tertarik untuk mencari tahu dan mencari kejelasan dari yang mana sih? Nanti boleh ya hubungi Ibu atau komen di bawah. Nanti kita bisa bahas lebih jauh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video hari ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi Ibu, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Goodbye and thank you.